Bos, tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikuti perayaan Jumat Agung dengan tertib agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul untuk mendengarkan suara panggilan Kristus pada salibnya. Yesus berseru memanggil setiap orang, memanggil aku, memanggilmu dan seluruh bangsa yang jauh dan dekat untuk memperoleh keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah mendekat kepadanya. Mari dengarkan dan jawablah panggilannya dari salib pengorbanannya. Lihatlah, dia digantung di kayu salib untuk memberi kehidupan bagi kita dan pengampunan dosa-dosa kita. Melalui ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, Tuhan mengukirkan dalam hati kita bahwa dosa-dosa kita telah ditanggungnya. Dialah juru selamat kita. Marilah kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami, kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin.
Kita bernyanyi. Mari kita dengar hukum Tuhan pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini yang tertulis pada Rom 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini. Tertulis pada kitab Mazmur 22 ayat 18 sampai dengan 25. Mazmur 22 ayat 18 sampai dengan 25. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandang aku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarkanlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian yang akan dipersembahkan oleh Ina Hana dan nanti dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Sunggul-sunggul atau warta hari ini. Yang pertama, nama kebaktian kita hari ini adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus dengan topik Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yang kedua, perjamuan kudus. Pada ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, diadakan setelah mengumpulkan persembahan yang kedua. Yang ketiga, Ulau Nahohom, perenungan kematian Yesus. Hari ini dilaksanakan pukul 14 WIB. Kita akan bersekutu kembali di gereja ini untuk mengikuti perenungan
kematian Yesus. Yang keempat, kebaktian buha-buha ijuk atau subuh pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 kita mengadakan kebaktian buha-buha ijuk di gereja masuk pukul 05 WIB. Yang kelima, kebaktian Paskah pertama pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 kita mengadakan kebaktian Minggu Paskah pertama sebanyak 3 sesi, yaitu pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 15 WIB. Demikian warta atau sunggul-sunggul pada hari ini. Kita mendengar lagu pujian yang dibawakan oleh Ama Jericho dan nanti dilanjutkan oleh remaja Naposo.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita, kantong 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita dalam mengenang kematian Tuhan Yesus lewat firman yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menjadi Kristen hanya memperoleh penderitaan, dibenci oleh orang, dihina oleh orang lain. Apa baiknya menjadi Kristen? Jika harus terus menderita, lebih baik kita murtad saja. Lebih baik kita kembali ke agama dan tradisi kita yang lama. Perkataan-perkataan yang demikian, yang kira-kira disebutkan oleh orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi pada konteks surat Ibrani ini. Keadaan kehidupan umat Kristiani pada saat itu memang sangat sulit. Mereka menderita, mereka dibenci. Hanya ibadah di rumah yang bisa diizinkan. Bahkan sebagian besar dari mereka mengalami siksaan dan derita. Maka surat Ibrani ini ditulis untuk meneguhkan iman orang-orang yang kecewa telah menjadi Kristen. Untuk meneguhkan iman-iman orang yang menderita sebagai Kristen. Untuk mempertegas bahwa sesungguhnya mengikut Yesus tidaklah sia-sia. Karena Tuhan Yesus jauh lebih unggul dari siapapun. Keselamatan yang dikerjakannya jauh lebih sempurna dari keselamatan apapun. Yesuslah juru selamat yang paling unggul. Yesuslah pokok keselamatan yang abadi. Puncaknya yang kita pestakan pada hari ini. Pada perayaan atau peringatan Jumat Agung. Hari ini disebut Jumat Agung. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Good Friday. Sebenarnya ini sangat paradoksal. Kenapa ini disebut sebagai Good Friday? Bukankah ini adalah hari yang paling kelam sepanjang masa? Seorang yang tidak berdosa disalibkan mati di kayu salib di Bukit Golgota. Harusnya ini adalah Bad Friday. Tapi kenapa umat Kristiani menyebut ini sebagai Good Friday? Karena ternyata tanpa hari ini kebangkitan tidak akan terjadi. Tanpa hari ini, kemenangan tidak menjadi bagian umat percaya. Itu alasan kuat mengapa hari ini disebut sebagai Good Friday, Jumat yang agung. Atau sering disebut orang lain sebagai God's Friday, atau Jumatnya Allah, Jumatnya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, saya hanya menghimbau karena ini masih Jumat Agung. Jangan dulu buru-buru menyebut hari ini Selamat Paskah. Bertemu dengan orang dan bersalaman nanti, jangan dulu sebut Selamat Paskah. Kita masih di Good Friday. Yesuslah pokok keselamatan yang abadi. Mengapa Yesus disebut sebagai
pokok keselamatan yang abadi bagi mereka yang taat kepadanya. Lewat teks ini paling tidak ada 3 alasannya. Yang pertama, karena ia taat sampai akhir. Yesus taat sampai akhir, sampai di Golgota. Tidaklah mudah jalan sengsara yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Pada malam sebelum penangkapan Tuhan Yesus, dia berdoa di Taman Getsemani, "Ya Bapa, sekiranya bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku." Kemudian dia berkata, "Tetapi janganlah kehendakku, kehendakmulah yang terjadi." Pernahkah Anda berdoa? Pasti pernah. Yesus juga pernah berdoa. Apakah doa yang Anda sampaikan didengarkan Tuhan? Pasti didengarkan Tuhan. Yesus juga doanya didengarkan. Akan tetapi, saya sebutkan di pertanyaan pason yang kedua, tidak ada doa yang sia-sia. Yang ada adalah Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik terhadap doa-doa kita. Maka pertanyaan lanjutannya, apakah Tuhan memenuhi doa-doamu? Belum tentu. Yesus yang adalah anak, doanya memang didengarkan, tapi tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dia minta supaya cawan itu berlalu, supaya penderitaan itu berlalu daripadanya. Itu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Doanya didengar, tapi tidak dipenuhi oleh Tuhan. Rasul Paulus juga bersaksi demikian. Dia punya harapan-harapan, dia punya keinginan, dia juga berdoa agar duri dalam dagingnya dikeluarkan, agar penyakitnya sembuh. Tuhan dengarkan, ya. Tuhan penuhi, tidak. Rasul Paulus mati dengan penyakit di dalam tubuhnya. Maka saudara-saudari, marilah bertahan di dalam hidup ini. Sekalipun harapan-harapanmu, doa-doamu belum dipenuhi oleh Tuhan atau bahkan tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tidak ada jaminan seorang yang setia dan taat, semua doanya akan dipenuhi. Yesus adalah anak Allah. Dia taat sampai akhir, tapi doanya tidak dipenuhi. Doa dan Tuhan bukanlah dukun yang harus memenuhi seluruh permintaan-permintaanmu. Tuhan memberikan sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Yesus walaupun doanya tidak dipenuhi, hanya didengarkan, tapi dia taat sampai pada akhir, sampai di bukit Golgota, hingga akhirnya dari salib dia berkata, "Tetelestai," semua sudah selesai. Seluruh penderitaan karena dosa telah diselesaikannya dengan tuntas dan dengan sempurna. Ini alasan pertama mengapa kita sebut Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Ia taat sampai akhir. Yang kedua, ia tahu kelemahanmu. Yesus adalah Tuhan yang turut merasakan seluruh kelemahanmu. Ada ungkapan yang mengatakan, "A friend in need is a friend indeed." Teman yang hadir pada saat kesusahan, itulah teman yang sesungguhnya. Manang ise dongan nasomana di konho ditiki susah ngolum ido dongan nasitong. Teman tertawa banyak, teman menangis sedikit dan jarang. Yesuslah kawan yang sejati, yang turut merasakan segala kelemahan kita. Jika kita merasa lemah, kita merasa berdosa, kita merasa tidak sanggup lagi, ingatlah kita mempunyai teman yang bisa merasakan itu. Di ayat yang ke-7 tadi disebutkan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup membangkitkannya dari maut. Di Taman Getsemani, Yesus pernah menangis darah karena derita. Dia menangis darah karena sakitnya, hutang karena dosa-dosa kita.
Itu sebabnya disebutkan dia tahu persis kelemahan kita. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut merasakan penderitaanmu. Maka Yesuslah kawanmu yang sejati. Dalam Kidung Jemaat nomor 453 hal ini juga disaksikan. Kidung Jemaat 453 di ayat 1 disebutkan Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saya undang kita nyanyikan ayat 2 ini dengan setengah suara saya. Dia lanjutkan ayat yang ketiga. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya, biar kawan lain menghilang. Yesus kawan yang baka. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Yesuslah kawan sejati yang tahu kelemahanmu dan penderitaanmu. Ini alasan kedua mengapa dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kita yang taat kepadanya. Yang ketiga, ini yang terakhir. Ia adalah imam besar yang agung. Yesus adalah imam besar yang agung. Ketika kita mendengar imam besar, kita teringat bait suci dan tugas seorang imam ada di bait suci. Dalam tradisi perjanjian lama, mereka biasanya sekali setahun paling tidak harus masuk ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban darah binatang sebagai permohonan keampunan dosa kepada Tuhan. Itu dilakukan setiap tahun dan darah yang dipersembahkan adalah darah anak domba atau darah binatang. Tetapi Yesus adalah imam besar yang jauh melampaui seluruh imam-imam dalam tradisi perjanjian lama. Dia masuk hanya sekali ke Bukit Golgota. Dia mempersembahkan korban dirinya sendiri, darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib itu. Maka Yesus adalah imam besar yang melebihi seluruh imam-imam yang pernah ada. Dia adalah imam besar yang telah menyelesaikan seluruh hutang dosa kita. Seluruhnya dibayarnya lunas. Tidak kredit atau angsuran, tapi secara lunas, tuntas, sekali untuk selamanya, untuk semua dosa-dosa manusia yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus adalah imam besar agung. Agung dalam bahasa Yunani disebut dengan megan. Megan ada hubungannya dengan satuan ukuran mega. Saya kira kita sudah terbiasa mendengar megabyte. 1 megabyte sama dengan 1 juta byte. Maka keimaman Yesus dibandingkan dengan imam-imam yang pernah ada 1 juta kali 1. Jauh melampaui seluruh imam-imam yang ada. Yesus datangnya dari langit. Ketika disebutkan imam besar menurut peraturan Melkisedek, kita tahu Melkisedek itu muncul di perjanjian lama sekali, di perjanjian baru sekali. Hanya 2 kali dalam Alkitab. Di perjanjian lama ketika Abraham mempersembahkan persepuluhan kepadanya.
Itu adalah sebagai tanda. Melkisedek jauh lebih tinggi daripada Abraham sebagai imam. Dan Melkisedek tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia datangnya dari atas. Melkisedek tidak dipilih dari keturunan imam yang pernah ada, dari suku Lewi dan suku Harun. Dia datangnya dari atas, dari langit. Maka ketika disebutkan Yesus diangkat sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, dia datangnya dari atas, dia datangnya dari langit. Maka sekarang bagaikan sebuah jembatan yang aman untuk dilalui, haruslah kedua sisinya persis sampai di dua ujung daripada lembah itu. Yesus datangnya dari langit, dia sampai ke bumi benar-benar menjadi manusia. Maka ini alasan mengapa kita sebut Yesus menjadi jembatan yang aman dilalui untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Dia adalah penghubung kita dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Tuhan kita telah dengan sempurna menyelesaikan seluruh dosa. Satu kali untuk selamanya untuk semua manusia. Dia adalah sang pencipta. Tentulah dia lebih tahu untuk memperbaiki ciptaannya yang sudah rusak ini. Bapak ibu saudara-saudari, pada awal abad 20-an, ketika maraknya penjualan mobil pada saat itu di Amerika, pernah ada satu kisah seorang bapak tua. Dia mengendarai mobil Ford. Di tengah jalan tiba-tiba mobilnya mogok. Dia kebingungan, tidak bisa menghidupkannya kembali. Dia telepon itu bengkel, ternyata bengkel pun menyerah, tidak bisa menghidupkan itu mobil. Hanya melihat dan menyentuh sedikit saja, mobil itu hidup kembali. Si bapak tua itu bertanya, "Kamu ini siapa?" Kemudian si laki-laki itu menjawab, "Saya adalah Henry Ford. Sayalah pencipta mobil Ford." Memang siapa yang mencipta, pastilah dia lebih tahu dan paham untuk memperbaiki ciptaannya yang rusak. Tuhan adalah pencipta kita. Dia tahu untuk memperbaiki yang rusak dari diri kita ini lewat kematian Tuhan Yesus Kristus. Sang pencipta lebih mengetahui dan lebih mudah memperbaiki ciptaannya. Maka datang dan percayalah kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sanggup mengampuni dosa-dosamu. Inilah yang akan kita terima saat ini lewat perjamuan kudus ini. Roti dan anggur menjadi perwujudan daging dan darah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa. Biarlah kiranya roti dan anggur ini atau perjamuan kudus yang kita terima ini, itulah yang menguatkanmu, itulah yang menghiburmu, itulah yang menyembuhkan sakit penyakitmu, itulah yang meyakinkanmu untuk menjadikan Yesus dan untuk mempercayai Yesus sebagai pokok keselamatan yang abadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Hari ini kami menyaksikan dan merenungkan pengorbanan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami ciptaan. Kami yang sudah rusak karena dosa dan kejahatan, Engkau perbaiki dan perbaharui lewat kematian anak-Mu Yesus Kristus. Semua hutang dosa kami telah dibayar lunas oleh-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami umat-Mu untuk senantiasa bersyukur akan itu. Dan biarlah kami, ya Tuhan, takut untuk melakukan dosa. Karena kami tahu begitu sakitnya penderitaan akibat dosa dan kejahatan. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadikan Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan yang abadi bagi kami. Karena kami tahu Yesus adalah Tuhan yang senantiasa taat sampai pada akhirnya. Ia juga adalah Tuhan yang menjadi kawan yang setia bagi kami, yang mengetahui kelemahan, turut merasakan penderitaan kami. Dia juga adalah Tuhan yang menjadi imam besar, penghubung kami, sebagai korban penyambung kami dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu ini.
Hanya dalam anakmu Yesus Kristus, bimbing dan dengarlah kami di dalam hidup yang baru. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Sungguh jauh sekali hati yang
Kita salutna sahat mahita dinalaho majalo ima di ulau nabadia songo buah-buah di hita diaka nana dohot di ulau nabadia ima naung maka tidakon hapor siauna dohot naso diduru ni huria diaka yanakon nami anak-anak kami yang belum naik sidih atau mengakui dalam pengakuan iman rasuli, duduk di tempat masing-masing dan tetap mengikuti acara di dalam perjamuan kudus. Masuk mahita di nalau marulo nabadiyah mari de mahita sia nomor 152 ayat seda. Dameni di batana sumurung sian salut roha imana mangaramoti ate muna do rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungu dison adorang hupanga kami yang non parbadana na badiai lehong mato di porbadia tuganup hami asa di tubuhon hapor seyaw na mangulu di hami. Asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami pargugui mahami masuadaho diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor seyaon nama ngului sai taiti rohanami asa lamalu kami tuban wagijang asa sai masiol hami paimai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita aka naung pinarhamaul ni debata ita sakap nuaing mangaton perbadanan nabadiai diba ini ta tibang ma jumulu manang na tau hita marulon nabadia asa unang honah manang ise siak kita on alai holan na uduk roha jala namano soli rohana ala ni pambainan na nasoture jala namano poti dosana jala na porsedi hasesani dosa na pinatupani Tuhan Yesus ido na tahu mangaton perbadanan nabadiai alai akka na dohot marulan nabadia unang be dioloi simbolis unang be didadati mardosa tung padau hamuma rohamuna siani tung gotapok kamuma hosom dot latini roha alai paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalan naung mulak manguluh mopopamu asa tahu hamu mangaton perbadanan nabadiai dibaini tatak kasih majoloro hatabe jala alusi hamuma suku-suku non jong-jong mahita salhutna na parjulu di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalau sim di patik ni debata molo di parhatutu rohamdo dogma ulu napa dua hon namarsak do roham ala ni dosami jala di pangido roham naing malua hon waing sian dosam molo song ini roham dogma
olo. Napatuluhon di parhatu tu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana naung mate do mulak manguluh mopopo mamorsan jalamani sa dosam molosongoni di parhatu tu roham dok ma olo. Napaupaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha don hosom ni roha aku ni i olo doho mardenggan don halak na mangar saiho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesau ni debata sudi dosam molo songoni roham dong ma olo. Atong tapau du bema rohata jala topo ti masude dosata ihutton hamumam tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardusa gudang do hami ai jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami noang do sugud. Molo balosonomu tu hami hobar tu pambahenan nami i. Alai alani godang ni asi do holong ni roham don alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehomu humopopami alani i ubain nahum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jalo mahami sai se sama sude dosa nami jala lehon toni purbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulaw na hobar tu lomo ni roham saliling di tano odope hami. Amen. Atong hamu aka namanopoti dosa muna. Jalan mauas di asini rohani debata. Say sahat matu hamu nahi na porsyong muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tu hamu. Bos ma rohamuna. Nunga sesa saluhud dosa muna. Marhite-hite gorni debata ama. Dohon anak do todi porbadia. Amen. Alia manami na di bona gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banu atau ngaun songon na di bona gijang. Lehom matu hami sadarion hangulua siapari. Sesa madosa nami song panesan nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Ai hodo na punah harajaon don hagugon rodia sangapon saliling ni leleng na. Amen. Hudulma kita sangutna. Mari dema kita. Tong tangyok kamu ma tona ni Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borgin nai uju tarjehe ibana didok ma mauliate dungi diponggoli mai di parlehor matua kasisian na hukma didok jalo hamu jala pangan hamu ma dagit kudoi nani lehon tu hamatian humopopamu baik kamu masongoni bain parningotamuna dihangu jala dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani
Di dogma mauliate dungi di dogma tudasida jalo hamuma. Sude hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarhu. Nani useon mopo pamu bain hasesani dosa, sai baik kamu masongoni bain parningotamuna diahu. Atong roma hamu, nungarade sude, ida jaladai hamuma, dengan basa ni debata di kita majalo 10 halak ma sabaris dinaro majalo roti don anggur. Mari demahita.
Huriana hina holongan Maride Mahita Sian bukuede nomor tolu ayat sada laos rim Mahita jongjong. Puji ma Tuhan Dewata Ale todiku, jalana sarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan Dewata Ale todiku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domane sado sam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan Dewata, labatar rimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita nahobar tu dosata, jaladang dibaloson tu hita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama tu aka anakon nado, asini rohani Tuhan Debata diaka nama kabiari ibana. Nunga takas dipatuduh Debata, holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus, humokop hita uju perdosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasapa bahenaku do, Tuhan Debata, olak nion rodi saleleng nileleng na. Amin, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami.
Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudari, untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban kita, karena jemaat yang sesi 2 sudah dibawa, kami harap keluar dari depan ini supaya jemaat yang baru masuk nanti dari pintu utama.